Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak mencurahkan, memberikan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu ayat, yaitu tafsiran surat Yusuf ayat 2. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu, yaitu Al-Quran, dalam bentuk bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian faham, mudah-mudahan kalian berfikir itu. Jemaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa melihat ada di dalam Al-Quran itu kalimat anzala, ada kalimat nazala, ada kalimat nazzala. Jadi ada 3 yang akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Anzala yang artinya adalah menurunkan, sedangkan nazala artinya turun. Kemudian nazzala artinya turun tapi berurutan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan anzalna, yang berarti hak Allah di sini, itu Allah menurunkan Al-Quran atau Allah menurunkan kitab tersebut dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya Al-Quran yang sering kita baca itu turun 2 fase. Pertama ada namanya turunan jumlatan, secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu ada fase yang kedua, turunnya Al-Quran tersebut yang dinamakan munajjaman atau mufarraqan, yang artinya berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu dari langit dunia sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah Jibril alaihissalam. Dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita lihat anzalna, berarti ini Allah turunkan langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu dalam bentuk apa Al-Quran itu diturunkan? Yaitu dalam bentuk bahasa Arab. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut dalam bentuk bahasa Arab? Yang pertama jawabannya adalah berdasarkan surat Ibrahim ayat 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih." Dan tidaklah kami itu mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang maknanya sangat luas, dan
juga artinya juga luas, dan juga bahasa yang paling fasih di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Kemudian berikutnya lagi, karena yang namanya metode dakwah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah mengutus Rasul, dan Rasul diutus di tengah-tengah kaumnya yang kala itu orang Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Dan dari ini, ayat ini bisa kita ambil pelajarannya, hikmahnya. Kalau kita ingin menyampaikan agama Allah ini, maka kita wajib harus bisa yang namanya berbahasa Arab. Karena Allah mengutus para nabi kepada kaumnya sesuai dengan lisan kaumnya. Rasul diutus ke Makkah karena kaumnya orang Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab ini, Bapak Ibu, sangat luas maknanya. Satu kata bisa memiliki berbagai makna, bisa menjadi beberapa perubahan. Contohnya seperti masjid. Masjid ini, kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab, dari mana asal katanya? Asal katanya dari sajadah yasjudu sujudan, artinya lah sujud. Dinamakan masjid karena masjid itu dalam bahasa Arab disebut ismul makan, isim yang menunjukkan tempat. Berarti kalau kita pahami dari sisi bahasa Arab, berarti masjid adalah tempat untuk sujud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itulah pentingnya kita memahami bahasa Arab agar kita bisa paham apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, untuk bisa berfatwa, untuk bisa menyampaikan fikih itu, beliau mengatakan saya butuh dengan bahasa Arab. Bahkan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar di Bani Hudzail, belajar bahasa Arab lebih kurang 40 tahun lamanya. Apa tujuannya belajar bahasa Arab seperti itu Bapak Ibu? Agar bisa ketika berfatwa, ketika ditanya permasalahan fikih, beliau bisa menjawab dengan bahasa Arab. Bahkan Imam Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir takallama fi kitabillahi in lam yakun aliman fi lughatil Arab. Jadi kata Imam Mujahid adalah tidak boleh bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berbicara tentang kitab Allah, maksudnya berbicara tentang Al-Quran, jika dia tidak faham, tidak mengerti, tidak bisa bahasa Arab. Ini kata Imam Mujahid. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, maka sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Dari beberapa ungkapan, pernyataan ulama kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh sangat pentingnya, urgennya kita mempelajari bahasa Arab. Terutama seorang penuntut ilmu yang belajar hadis, belajar Quran, belajar fikih dan yang lainnya, itu harus butuh yang namanya bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis Nabi diturunkan dengan bahasa Arab. Bagaimana kita akan memahami Al-Quran dan hadis itu kalau tidak menggunakan, kalau tidak melalui bahasa mereka sendiri? Sedangkan kita sendiri untuk bisa paham dengan perkataan seseorang pun kita harus mempelajari, memahami bahasa mereka tersebut. Seperti mau ke Jepang, kita juga harus belajar bahasa Jepang. Bagaimana kita ini belajar, bagaimana kita ini memahami kalamullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana ta'qilun? Maknanya adalah dengan adanya bahasa Arab, kalian itu bisa faham, bisa mengerti hukum-hukum Allah, bisa mengerti tentang pokok-pokok
bisa mengerti dengan tentang cabang-cabang, bisa mengerti tentang perkara yang diwajibkan dan perkara yang dilarang. Semua itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.